Nah, kemudian implementasi relasi tunggal satu ke satu. Ya, jadi jika relasi tunggal satu ke satu, ya berarti hasil tabel yang dihasilkan itu hanya satu. Namun nanti akan ada tambahan kolom foreign key-nya. Misalnya di sini menikah, ada tambahan nik pasangan. Maka nanti akan ada tabel foreign key ya, nik pasangan di sini ya, kolom tambahannya. Nah, relasi tunggal one to many juga sama, ya, tidak terlalu jauh berbeda. Anggaplah misalnya di sini karyawan ya mengontrol karyawan yang lain atau sebagai supervisornya, maka di sini tabel yang terhasil juga hanya satu saja dengan tambahan kolom nick supervisor. Nah, pada relasi tunggal many to many ya, pada many to many, nah bisa kita lihat di sini mata kuliah itu memiliki prasyarat. Jadi relasinya di sini many to many. Nah, ingat kembali di sini kita akan menggunakan aturan many to many, di mana jika many to many berarti akan ada tabel bantuan. Nah, kalau pada kasus ini maka dia akan ada dua tabel, ya. Jadi tabel pertama itu adalah tabel mata kuliah, ya ada kode MK, nama SKS dan semester. Kemudian tabel yang kedua adalah tabel mata kuliah prasyarat. Nah, tabel mata kuliah prasyarat di mana memiliki foreign key kode MK yang berasal dari mata kuliah. Nah, kemudian implementasi multi-entitas. Nah, kalau udah multi-entitas seperti ini, ingat saja mau kardinalitasnya itu apapun, ya itu biasanya tetap saja entitas yang melibatkan uh, uh, maksud saya relasi yang melibatkan semua entitas tadi itu pasti akan menjadi tabel bantuan. Jadi kalau kita lihat di sini ada supplier, gudang dan komponen, ya maka sedia ini akan menjadi tabel bantuan. Jadi akan ada 4 tabel, ya. Jadi dia akan mirip seperti relasi many to many ya, ada tabel bantuan. Nah, kalau kita lihat di sini tabel supplier nanti ada ID supplier, nama alamat, seterusnya. Kemudian gudang ada ID ruang, nama lokasi dan seterusnya. Komponen juga seperti itu. Nah, kemudian nanti ada tambahan tabel sedia. Nah, tabel sedia nanti itu ada foreign key dari semua entitas yang terlibat. Jadi ada ID supplier, ada ID komponen, ID ruang, kemudian tambah dengan atribut-atribut tambahan lainnya. Di sini ada cara pengiriman dengan tanggal kirim. Nah, berikut ini adalah hasilnya ya. Jadi ini tadi tabel persediaan tadi ya, tabel sedia, ini foreign key, ini foreign key, dan ini adalah atribut tambahannya. Nah, ini ada contoh lain multi entitas di mana pasien itu diresepkan oleh dokter obat ya. Nah, di sini juga akan menjadi 4 tabel di mana resep ini akan menjadi tabel yang memiliki foreign key dari pasien, obat, dan dokter. Plus 2 atribut tambahan yaitu hasil dan tanggal. Nah, berikut ini hasilnya. Ya, di sini ada tabel resep, ini foreign key, ini juga, dan tanggal dan hasil itu adalah atribut tambahannya. Kemudian implementasi pada relasi ganda. Ya, kalau pada relasi ganda berarti kita akan tetap melihat kondisi kardinalitasnya itu seperti apa. Nah, jika seperti ini, dosen mengajar mata kuliah 1 ke N. Ya, maknanya NIP ini akan menjadi foreign key pada mata kuliah. Ya, karena kardinalitasnya adalah one to many. Satu masuk ke banyak. Ya, jadi NIP akan menjadi foreign key pada mata kuliah. Nah, relasi satu lagi, ya, ini kan relasi ganda. Jadi dosen menguasai mata kuliah tertentu. Nah, karena ini relasi ganda dan kardinalitasnya itu adalah many to many, maka menguasai ini akan menjadi tabel bantuan yang terdiri dari foreign key pada tabel dosen yaitu NIP dan foreign key pada tabel mata kuliah yaitu kode MK. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian implementasi agregasi. Nah, ingat kembali agregasi itu berarti satu himpunan relasi itu akan
berelasi dengan entitas yang lain. Ya, jadi jika di sini contohnya mahasiswa mempelajari mata kuliah, nah sesudah dia mempelajari mata kuliah, maka dia akan mengikuti praktikum. Nah, pada kasus seperti ini biasanya kita akan melihat kardinalitas, juga akan melihat agregasinya. Ya, di sini yang pasti ada 3 tabel utama, mahasiswa, mata kuliah, praktikum. Ya, karena mahasiswa mempelajari mata kuliah itu many to many, maka di sini juga akan menjadi tabel. Kemudian relasi agregasinya, ya, ini adalah agregasinya. Nah, ini juga akan menjadi tabel. Maka total tabel yang terhasil pada kasus ini ada 1, 1, 2, 3, 4, dan 5 tabel. Nah, ini dia contohnya. Yang mahasiswa dengan mata kuliah di sini tidak dituliskan lagi, ya, tapi ada. Nah, jadi di sini ada tabel mempelajari, ya. Tabel mempelajari itu yang merelasikan antara mahasiswa dengan mata kuliah. Kemudian tabel praktikum, ya, tabel praktikum itu entitasnya. Kemudian tabel mengikuti praktikum, ya, tabel mengikuti praktikum. Di sini ada atribut, ya, dari relasi entitas yang terlibat, ya. Jadi ada NIM, ada kode MK, dan ada kode praktikum. Jadi kesannya mirip seperti multi entitas, ya, tapi sebetulnya ini adalah agregasi. Oke. Nah, berikut ini adalah latihan-latihannya. Nanti akan kita coba selesaikan pada jadwal kuliah.